Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan dari kitab Lukas. Kemudian, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari alam." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya. Diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Lukas hari ini dapat kita ketahui bahwa pengajaran yang disertai dengan urapan ayat 18 mendatangkan kuasa Tuhan yang menghancurkan roh jahat atau setan. Sesungguhnya, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Allah Putera Sang Penebus Juru Selamat manusia, maka seharusnya kita merindukan akan hadirat Tuhan yang menjamah roh kita. Kita berelasi dengan roh Tuhan dalam persekutuan yang intim dan mendorong kita mau berbuat yang menyenangkan hatinya. Kita berelasi dengan roh Tuhan dalam persekutuan yang intim dan mendorong kita mau berbuat yang menyenangkan hatinya. Tuhan tahu batas kemampuan kita, dan Ia mengurapi kita dengan kuasa untuk memperlengkapi kita melawan kuasa kegelapan dari iblis. Mari kita buka Injil Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sayangnya, masih banyak orang beriman yang ragu-ragu dan takut menerima urapan Roh Kudus, yang adalah Roh Tuhan sendiri, karena tidak tahu akan kebenaran bahwa Yesus mengutus Roh Kudus menyertai kita. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, iblis gentar dan takut kepada kita yang telah diurapi kuasa Roh Kudus. Tetapi, iblis akan menghalangi kita menerima kuasa Tuhan dengan berbagai cara, di antaranya membisikkan kata-kata dusta bahwa itu bukan Roh Kudus, seraya menakut-nakuti jika kita menerima urapan Roh Kudus yang powerful tersebut. Daud adalah orang yang mengetahui betul pentingnya urapan Roh Kudus yang penuh kuasa, sehingga Daud tidak mau sampai Roh Tuhan itu meninggalkannya. Mari kita baca Mazmur pasal 51 ayat 13.
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kita harus mengerti kebenaran firman supaya kita tidak tersesat dan disesatkan oleh iblis yang sejak semula mau membinasakan kita. Yohanes pasal 19 ayat 10a. Rasul Paulus mengatakan, ada manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia duniawi mengutamakan segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, sedangkan manusia rohani mementingkan segala sesuatu yang bersifat rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka Injil 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu, baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang beriman yang mementingkan keduniawian tidak dapat mengerti bahwa hidup dalam kuasa Tuhan yang penuh urapan adalah hal pokok yang sangat berguna bagi diri kita untuk menangkis setiap siasat si jahat yang melontarkan panah-panah api yang hendak membinasakan kita. Makna renungan hari ini, musuh kita adalah iblis dan kita harus lawan iblis. Sebaliknya manusia kerap kali tidak takut kepada Allah. Buktinya lihat saja sebagian orang hidup dalam pemuasan nafsu dan tidak takut mati karena tidak percaya akan adanya neraka. Padahal ada neraka. Mari kita baca Injil Matius pasal 25 ayat 30. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Meskipun Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi kita tak boleh hidup semaunya tanpa peduli pada hal-hal kerohanian, sebab akan mencelakakan diri kita. Memang Tuhan itu panjang sabar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga sepanjang hari ini, di tengah kesibukan, kita selalu waspada pada tipu daya iblis yang mengintai mau merasuki pikiran dan jiwa kita, agar kita menjauhi Roh Tuhan yang penuh kuasa yang selama ini membintangi diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.